Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu tinjauan terhadap perkembangan situasi yang dihadapi oleh negara dan bangsa kita, terutama tentang hasil pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014. Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalankan demokrasi dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh keinginan untuk menghormati kedaulatan rakyat, yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesia lah yang harus memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri. Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik yang di belakang saya dulu ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya walaupun di TNI, saya termasuk perwira-perwira muda yang mendorong TNI mendukung demokrasi. Dari sejak saya usia muda, saya dengan rekan-rekan purnawirawan yang sekarang berada di samping saya, kita mempertaruhkan jiwa dan raga kita untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau kita hanya sekedar mencari hidup enak dan hidup dengan nyaman, saya kira kami tidak perlu berjuang lagi di bidang politik. Saudara-saudara sekalian, demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih, yang adil. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, tapi yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur dan tidak adil dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos-coblos puluhan dan ratusan surat suara, itu tidak demokratis. Saudara-saudara sekalian, tim hukum kami, saksi-saksi kami dari belasan provinsi telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun. Di DKI terdapat 5.800 TPS
yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang, tapi tidak digubris oleh KPU. Di Jawa Timur demikian juga 6 kabupaten direkomendasikan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kami Capres Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengambil sikap sebagai berikut. Pernyataan sikap Capres Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa tentang proses rekapitulasi pemilu presiden 2014. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo Hatta terhadap pelaksanaan pemilu presiden tahun 2014. Mencermati proses pelaksanaan Pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi warga negara Indonesia. Antara lain, 1, proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU. 2, rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU. 3, ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan tidak adil. 4, KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU. 5, telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematik pada pelaksanaan pemilu tahun 2014. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta untuk tetap tenang. Karena yakinlah, kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas.
Dengan demikian saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Jakarta, tanggal 22 Juli tahun 2014, atas nama pasangan Capres-Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto. Terima kasih. Oke. Saudara-saudara sekalian, kami menambahkan bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk selalu tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas azas tidak menggunakan kekerasan apapun. Kamis 29 Januari 2015, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara mengenai perdebatan seputar calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Ditemui di Istana Bogor, Jawa Barat, mantan capres dari Koalisi Merah Putih ini mendukung segala keputusan yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo. Saya singgung sebentar ya, komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga semua institusi negara. Komitmen beliau dan saya juga mendukung, baik Polri dan KPK sama-sama penting dan sama-sama harus kita jaga bersama. Nah, urusan lain-lain pengangkatannya itu sebetulnya adalah tugas dan hak eksekutif. Ya, kami sepakat tadi atau saya menyampaikan bahwa kita akan hormati apapun keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia. Pertemuan dua tokoh politik ini sempat menimbulkan pertanyaan. Ada anggapan Presiden Jokowi sengaja berkoordinasi dengan pimpinan Koalisi Merah Putih untuk mengamankan keputusannya terkait nasib calon Kapolri Komjen Budi Gunawan nanti. Presiden Jokowi sendiri hingga saat ini masih menangguhkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia. Masa saya mau buka-bukaan saja ya. Jadi Pak Luhut Panjaitan 3 kali ketemu saya. Kemudian saya berhenti yang lain di Jakarta 2 kali, di tiga sekali mengatur pertemuan antara Pak Jokowi dengan saya. Saya diatur kalau pertemuan rahasia dengan Pak Amin. Setelah pertemuan rahasia muncul di Telekom, akhirnya ketemu Pak Presiden, diam-diam saya jadi panggil politik. Mendukung, apalagi Bapak Kiai sekarang sedang di Pak Habib.
Ini media sudah itu kita semua media ini sudah kami untuk menggunakan lagi untuk menggunakan barang mungkin kemudian setelah itu kita akan lanjutkan diskusi-diskusi terbuka ini sesuai dan tentu selanjutnya media akan mendapatkan media sambil Belum mulai, Mas. perlu dari beberapa pers mungkin masih yang kopi Ini mau preskon kayaknya, Mas. Mau preskon kayaknya nih. Ya, Bapak boleh siap-siap nih. Mau preskon, Mas. Siap-siap nih. Rame-rame itu tadi sambil juga. Pak Fahmi, Pak Bakri, Bentar nggak Bang Nunggu ke bawah. Mas gambar aman kan, Mas? Mantap. Aman gambar kan? Audio aman, audio di luar ya? Pak Pardianji, Oke. Pak Pardianji, Ini pos kamera segini aja, apa gimana? Pak Listo, mohon. Baikin lagi ya. Bapak Ibu diminta Ibu Siti Hediati. Mas sorry ya. Pak Bisu. Pak Bastiar Hamzah, Ya. tokoh masyumi Kaisar Bintang Pak Musi. Mas ini mau takkan nggak? Pak Hasan Ali, Pak Surya Susilo. Kawan-kawan kuliah dari Iya. Lewat gini aja ya. setara, nanti dibilang kita ya kan? Haji Lulung, Abraham, Pak Pardianji, Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, nama budaya, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, teman-teman dari media massa, terima kasih kehadiran saudara-saudara di sini. Kita tadi mulai suatu pertemuan itu tidak formal. Ini adalah suatu upaya membangun suatu komunikasi di antara tokoh-tokoh dengan prinsip tidak kenal maka tidak mungkin ada pengertian. Tak kenal
maka tak sayang jadi kita membangun komunikasi. Dengan demikian saya diminta untuk fasilitasi, bagi saya ini kehormatan besar. Untuk pertama saya yang undang, tapi kita sudah sepakat tadi nanti secara bergiliran kita akan melaksanakan acara-acara semacam ini di tempat-tempat yang bergantian. Hari ini tokoh-tokoh kumpul dan kita juga bicara dari hati kita masing-masing. Tentunya tidak semuanya dapat dapat menjadi konsumsi umum karena kita ingin mendapat suatu ya pikiran yang jernih begitu ya, pikiran jernih dalam rangka kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa. Saya kira itu mungkin Pak Soebul mau nambahkan atau Pak Zul? Ya, mari Pak Zul. Ya, saya juga terima kasih karena ini Anda bisa lihat kita ini membangun suatu komitmen bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bagi kita adalah harga mati, NKRI harga mati. Tidak ada dari kita ingin memikirkan, berpikir saja tidak tentang sektarianisme ataupun ingin memecah belah bangsa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45 Bhinneka Tunggal Ika Islam. Ya. Ini Anda lihat dari semua agama besar, semua tokoh-tokoh bangsa di sini hadir dari semua golongan. Ya. Kita juga apapun terjadi, semua suku, semua ras, semua agama, seluruh warga negara Indonesia itu adalah saudara kita semua yang akan kita lindungi. Dan bagi kita perbedaan itu biasa, pergantian jabatan itu jangan dibikin tegang. Ganti gonta itu biasa. Gonta ganti. Sorry bahasa Indonesia saya harus koreksi. Saya kira demikian. Ya. Cukup? Apakah Bapak melihat ada potensi kita menjawab pilkada? Ya, ini ada pertanyaan, Mas. Dengan politik atau usaha yang mengarah pada usaha ini? Itu saya kira dapat kita rasakan semua. Ya. Saya kira kita semua rasakan, kita semua punya kepekaan. Karena itu kita kumpul di sini. Ya. Bapak-bapak ada Pak Zul baru terbang, baru tiba dari Bandung. Ya. Kemudian dari Tasik, Pak Busro dari Jogja, banyak yang datang dari luar-luar. Ya. Ya, jadi itu masalahnya. Jadi saudara-saudara, saya kira kita merasakan semua itu. Ya. Sedikit Pak, mungkin jadi sedikit tadi suasana mungkin sudah kita rasakan semua. Nah karena itu untuk tidak mengeskalasi ya suasana ketegangan, kita berharap bahwa 19 April besok itu pilkada bisa kita jalankan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada money politik, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penyebaran rasa takut. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sendiri. Insya Allah dengan cara begitu ketegangan akan menurun dan kita akan mendapatkan pemimpin yang baik yang dipilih secara demokratis. Terima kasih, saudara sekalian. Silakan kita persilakan saudara untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Oke,
Ayo Pak. Pak Prabowo boleh Pak. Maju boleh Pak. Paiman, Pak Jul depan. Maju. Depan Pak. Pak Hari Tandu ada. Pak Hari depan Pak. Pak Kristen baik Pak. Pak Amin. Gimana nih? Pak, video kampanye Pak. Pak, video kampanye Ahok Pak. Oke, benar. Deklarasi. Ingat dulu di sini. Ayo. Oke, terima kasih. Silakan dinikmati makan ya. Lanjut dulu ya. Teman-teman semua. Udah ya. Mana? Oke, rekan-rekan ini dia. Terima kasih bisa kembali ke tenda tadi. Oke, ya. Terima kasih ya. Mas, nggak ada doorstop Mas. Nanti akan ada konpres atau doorstop di luar. Kita lanjutin dulu. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang mau personal doorstop. Yang konpres sudah selesai. Doorstop aja. doorstop akan kita laksanakan benar-benar di luar.